Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Nur Azijah, NIM 2481070046 dari kelas PGMI 3B. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil jawaban UTS dari mata kuliah Perencanaan Pembelajaran di MI atau SD. Untuk poin yang pertama, perencanaan pembelajaran disebut blueprint karena berfungsi sebagai panduan utama bagi guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar di MI atau SD. Dengan perencanaan, guru tahu tujuan yang ingin dicapai, cara mencapainya, dan bagaimana menilai hasilnya. Tanpa perencanaan, pembelajaran bisa tidak terarah dan tujuan belajar sulit dicapai. Sebagai contoh, dalam tema kebersihan lingkungan, guru yang memiliki perencanaan akan mengajak siswa melakukan kegiatan nyata seperti membersihkan kelas dan membuat poster kebersihan. Cara ini membuat siswa lebih aktif, memahami makna tentang kebersihan, dan hasil belajar meningkat. Perencanaan juga membantu guru memilih metode dan media yang sesuai, kemudian menyesuaikan dengan karakteristik siswa, serta mengantisipasi kendala yang mungkin muncul. Oleh karena itu, perencanaan menjadi dasar penting agar pembelajaran berjalan efektif, menyenangkan, dan bermakna bagi siswa. Untuk poin kedua, perbedaan kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 di MI atau SD. Kurikulum 2013 bersifat baku, fokus pada kompetensi inti dan dasar, dan menggunakan scientific approach. Penilaian lebih menekankan hasil akhir, sedangkan kurikulum Merdeka lebih fleksibel, menekankan pengembangan karakter dan profil pelajar Pancasila, serta menggunakan asesmen formatif untuk memantau proses belajar. Penerapan differentiated instruction, pembelajaran diferensiasi, menyesuaikan materi, cara belajar, hasil, dan lingkungan agar siswa dengan kemampuan berbeda tetap mencapai tujuan yang sama. Sebagai contoh, dalam tema kebersihan lingkungan, siswa pemula membaca, cerita bergambar, dan menjawab pertanyaan. Kemudian siswa menengah berdiskusi, membuat aturan kebersihan, dan siswa yang sudah mahir membuat poster kampanye kebersihan. Untuk poin ketiga, desain pembelajaran tema lingkungan sekitar dengan PJBL kelas 4 MI atau SD. Tujuan pembelajarannya, siswa diharapkan dapat mengenali bagian-bagian lingkungan sekolah dan sekitar rumah. Yang kedua, menjelaskan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Yang ketiga, membuat proyek sederhana, misalnya poster atau buku saku tentang kebersihan lingkungan. Kemudian menunjukkan kerjasama, tanggung jawab, dan sikap peduli lingkungan. Yang kedua, ada alat dan bahan, yaitu lembar observasi, kertas karton, spidol, gunting, lem, dan bahan daur ulang untuk model mini, dan yang terakhir rubrik penilaian proyek. Yang ketiga, ada langkah utama PJBL. Yang pertama, menentukan pertanyaan utama, yaitu guru memulai dengan menampilkan gambar lingkungan sekolah atau halaman rumah dan menanyakan apa yang bisa kita lakukan agar lingkungan tetap bersih dan nyaman. Pertanyaan ini menjadi fokus dalam proyek siswa. Yang kedua, membentuk kelompok dan merancang proyek. Siswa dibagi dalam kelompok kecil. Setiap kelompok menentukan proyek, misalnya poster, buku saku, atau mini model taman. Guru membimbing dalam menyusun rencana dan pembagian tugas. Yang ketiga, menyusun jadwal kegiatan. Guru dan siswa membuat
kesepakatan waktu pengerjaan proyek. Biasanya dilakukan dalam 3-4 pertemuan. Yang keempat, pelaksanaan proyek. Siswa mengamati lingkungan, mencatat temuan, dan mulai membuat produk proyek. Guru memberikan bimbingan dan arahan jika dibutuhkan. Kemudian ada presentasi hasil proyek. Setiap kelompok menampilkan karyanya di depan kelas, kemudian menjelaskan isi dan pesan yang ingin disampaikan. Yang keenam, ada refleksi dan penilaian. Siswa menceritakan pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh. Kemudian guru menilai produk, proses kerjasama, serta kemampuan presentasi dan refleksi. Kemudian yang terakhir ada penilaian. Aspek penilaian meliputi produk, yaitu isi, kerapian, dan pesan yang disampaikan. Kemudian proses kerjasama, yang isinya partisipasi dan tanggung jawab siswa. Kemudian presentasi dan refleksi, yaitu kemampuan menjelaskan dan memahami pembelajaran. Untuk poin keempat, model pembelajaran yang saya pilih untuk tema kearifan lokal di kelas 6 MI adalah Problem Based Learning atau PBL, pembelajaran yang berbasis masalah. Saya memilih model ini karena PBL membantu siswa belajar melalui penyelesaian masalah yang nyata di sekitar mereka. Dalam tema kearifan lokal, siswa bisa diajak mencari tahu bagaimana cara melestarikan tradisi dan budaya di tengah kemajuan zaman. Dengan pembelajaran ini, siswa tidak hanya memahami isi materi, tapi juga belajar berpikir kritis, bekerja sama, serta menumbuhkan rasa bangga dan cinta terhadap budayanya sendiri. Kemudian strategi pembelajarannya, strategi yang digunakan adalah pendekatan kontekstual, yaitu guru mengaitkan pelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Guru dapat memulai pembelajaran dengan memberikan permasalahan, misalnya mengapa tradisi gotong royong di lingkungan kita semakin jarang dilakukan. Siswa kemudian diminta mencari penyebab dan solusi dengan cara mengamati atau mewawancarai warga sekitar. Dengan strategi ini, siswa merasa pembelajaran lebih nyata dan bermanfaat bagi kehidupan mereka. Kemudian metode pembelajarannya, beberapa metode yang dapat digunakan dalam model PBL antara lain yaitu 1. Diskusi kelompok agar siswa bisa saling bertukar pendapat dan belajar bekerja sama. Kemudian yang kedua, observasi langsung supaya siswa melihat sendiri contoh kearifan lokal di lingkungannya. Kemudian yang ketiga, tanya jawab atau wawancara, yaitu untuk melatih kemampuan berkomunikasi dan rasa ingin tahu. Kemudian yang keempat, presentasi hasil kerja, yaitu agar siswa bisa menyampaikan hasil temuan dan menghargai karya teman-temannya. Teknik pembelajaran yang mendukung pembelajaran ini meliputi curah pendapat atau brainstorming untuk mengumpulkan ide tentang bentuk-bentuk kearifan lokal. Kemudian yang kedua ada bermain peran atau role playing. Misalnya siswa berperan sebagai tokoh adat atau masyarakat yang menjaga tradisi. Kemudian ada pembuatan laporan proyek, yaitu menulis hasil pengamatan atau wawancara mengenai budaya lokal. Untuk poin kelima, hubungan CP, ATP, dan TP dalam kurikulum Merdeka. Dalam kurikulum Merdeka ada 3 komponen penting yang saling berkaitan, yaitu capaian pembelajaran atau CP, alur tujuan pembelajaran atau ATP, dan tujuan pembelajaran atau TP. CP menunjukkan kemampuan akhir
yang harus dicapai siswa pada akhir fase. ATP adalah urutan langkah atau peta pembelajaran yang sistematis untuk mencapai CP. TP adalah tujuan spesifik setiap pertemuan yang terukur dan ditulis dengan format ABCD agar lebih jelas. Secara hierarkis, hubungan ketiganya adalah CP menjadi arah utama, ATP menjadi jalur pencapaian, dan TP menjadi langkah konkret setiap pertemuan. Pentingnya memahami CP, ATP, dan TP yaitu penting bagi guru MI atau SD agar pembelajaran efektif dan terukur. Kemudian juga agar pembelajaran menjadi terstruktur. CP memberi gambaran kompetensi akhir. Kemudian ATP membantu menyusun urutan kegiatan dari yang sederhana ke kegiatan yang kompleks. Kemudian TP membantu guru menentukan kegiatan dan asesmen sesuai tujuan setiap pertemuannya. Dengan pemahaman ini, guru dapat memastikan pembelajaran berjalan runtut, terukur, dan sesuai kemampuan siswa. Contoh pada mata pelajaran matematika kelas 6 MI dalam materi bangun ruang. CP-nya yaitu siswa mampu memahami sifat bangun ruang serta menghitung luas permukaan dan volume bangun ruang sederhana. ATP-nya yang pertama mengenali bentuk dan sifat dari bangun ruang. Yang kedua, menghitung luas permukaan. Yang ketiga, menghitung volume dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Kemudian TP-nya untuk TP yang pertama yaitu melalui pengamatan benda di sekitar, siswa mampu menyebutkan minimal 3 contoh bangun ruang dengan benar. Kemudian TP yang kedua yaitu melalui kegiatan membuat jaring-jaring dengan kertas, siswa mampu menggambar jaring kubus dan balok dengan ketepatan minimal 80%. Dan untuk TP yang ketiga yaitu melalui latihan menggunakan rumus, siswa mampu menghitung luas permukaan dan volume bangun ruang dengan benar pada minimal 2 dari 3 soal. Demikian pemaparan dari hasil jawaban UTS mata kuliah perencanaan pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.